jelas bahwa firman Tuhan ini yang telah kita dengarkan bersama tadi untuk mengajak kita untuk mengingat perbuatan Dia, yang mana kita juga pernah membuat suatu momen penting, yang mana biasanya sebelum berpisah kita berkumpul bersama orang-orang terkasih ataupun orang-orang terdekat kita, yang itu biasanya kita buat sebagai momen perpisahan. Dalam momen itu sering juga kita pakai untuk menyampaikan atau berbicara dari hati ke hati. Maka Yesus juga melakukan hal yang sama. Sebelum Dia disalibkan dan berpisah dengan murid-muridnya, dengan perjamuan malam, Yesus mengadakan makan Paskah yang terakhir. Ia mencurahkan isi hatinya kepada murid-muridnya pada malam ini. Dia juga memberitahu pada murid-muridnya bahwa penderitaannya sebagai anak manusia akan segera tiba. Namun tidak hanya sebatas makan malam bersama muridnya saja, Bapak dan Ibu saudara sekalian, tetapi banyak pelajaran penting yang diajarkan oleh Yesus di dalam meneruskan pekabaran Injil kepada murid-muridnya ataupun kepada kita semua. Yang mana diantaranya adalah hidup dengan rendah hati di dalam pelayanan kepada seluruh orang percaya sepanjang masa atau sepanjang zaman. Dan juga Yesus berpesan perjamuan Paskah harus terus dilakukan untuk memperingati pengorbanannya yang dialami Yesus sendiri selama di bumi. Maka Bapak Ibu saudara terkasih, pada tema kita kali ini ada 2 poin yang menjadi tindakan dalam hidup, yaitu poin pertama, hidup bersama Yesus. Yesus melakukan makan bersama dengan murid-muridnya yang penuh dengan keterbatasan, yang mana Dia adalah Allah yang suci dan mulia. Namun Yesus rela menanggalkan kealahannya demi makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Ini merupakan penghormatan yang luar biasa dari Allah, di mana di situ ada kata hidup, dengan arti Yesus ingin tetap hidup bersama murid-muridnya dan menikmati makan Paskah bersama. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hidup bersama Yesus, maka kita dituntut harus bisa melibatkan Yesus di dalam tindakan dan perbuatan kita. Juga kita dituntut agar dapat mengenal dan mengingat pengorbanan Yesus menjelang kematiannya yang begitu mengerikan. Dan juga kita dituntut agar meneladaninya di dalam penderitaan kita, di dalam pengampunan, kemurahan hati, di dalam kesabaran, dengan penuh kerendahan hati. Dia juga berpesan agar kita selalu tetap berserah
sendiri. Dan poin kedua, Bapak dan Ibu saudara terkasih, pengorbanan Kristus. Ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-16 hingga ke-20. Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, yang merupakan sebuah tindakan yang agung yang perlu diingat para murid-muridnya dan kita semua sebagai umat manusia. Ada roti dalam perjamuan kudus adalah tentang tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dalam arti tak satu tulangnya yang patah, namun tubuhnya telah disiksa sedemikian rupa. Sedangkan anggur yang menyatakan darahnya, yang menunjukkan kematian mengerikan yang dialami oleh Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu, perjamuan kudus juga dimaknai sebagai peringatan akan kematian dan pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa suatu peristiwa agung telah terjadi melalui kematian Yesus di kayu salib, dengan menumpahkan darahnya untuk menebus kita semua. Maka roti dan anggur adalah sebagai tanda, sebagai sarana untuk lebih menguatkan iman percaya kita kepada Dia, Yesus, yang telah berkorban untuk